Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satu daripada pesan utama Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah isma syi'ta. Ya. Fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu. Artinya apa? Hiduplah, apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Apa yang ingin kamu buat, buatlah. Ya. Nah, silakan melakukan apa saja dalam hidup ini. Builah sekenu atin. Cahilah harta sebanyak mungkin. Cahilah jabatan setinggi mungkin. Ya? Builah anak banyak-banyak. Kumpullah harta ni sebanyak mungkin. Builah maksiat. Tapi ingat satu hal, fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya nanti kamu itu akan pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan mati. Pada suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Ya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Apa yang pernah kita lakukan? Apa yang pernah kita ucapkan? Apa yang pernah kita rencanakan di atas dunia ini? Galau-galau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Betul-betul nantinya ketika kita di hadapan Allah yauma idzin, pada hari itu, pada hari kita di mana kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua apapun yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, yang kita pakai, yang kita minum, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan ditanyakan, ya, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap nikmat yang sudah diberikan itu. Jelas kan? Makanya kita dalam hidup konohang percis laga orang masuk dalam Alfamart atau Indomaret. Kalau nawak masuk dalam Indomaret atau Alfamart, ya, kalau hanya sekedar nengok-nengok, mencelik-mencelik baik, kemudian lalu keluar, dah ada ditanya apa-apa dah. Tapi ingat, ketika kita ngambil ini, ngambil itu, ya, ambil ini, ambil itu, walaupun satu permen pun yang kita bawa, yang kita masukkan ke dalam keranjang, tetap nanti setelah kita mau keluar dari Alfamart, Indomaret itu, maka akan ditanya oleh kasirnya. Iya tak? Nah, ya, akan dihitung. Gala-gala itu akan dihitung oleh kasir. Nah, begitu pula lah nanti kita di akhirat. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang kita cari, nikmat yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, galau-galau akan ditanyakan oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, wal fuada, hati, jiwa kita, pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula,
semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat pertanggungjawabannya besar. Jadi seakan-akan Nabi malaikat Jibril bilang ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kamu mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, silakan. Tapi kalau kamu tidak mampu, cukuplah hidup sesuai dengan tuntunan dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, gitu. Lianna akhiral hayy mayitun. Karena bahwa sesungguhnya akhir daripada sesuatu yang hidup itu mati, pasti mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, ya. Yang hidup ini pasti akan mengalami mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila telah datang ajal mereka manusia, maka tidak dapat dimajukan sedikit pun, dimundurkan sedikit pun. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, pada detik itu berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam hidup ini hendaklah kita ingat bahwa kita adalah makhluk hidup, bahwa kita ini akan mati. Hidup tidak selamanya. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, bukan pundi-pundi harta. Silakan kita kumpulkan pundi-pundi harta, mencari jabatan yang tinggi, ya. Tapi itu semua tidaklah abadi. Itu semua hanya sementara. Sementara keberadaan daripada akhirat selamanya. Apa kata Al-Quran mengingatkan kita tentang hal ini? Ya, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'malun law kanu ta'lamun. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan dunia ini, ya, kecuali kehidupan yang senda gurau lahun, wala'ibun, dan permainan. Ya, hidup kita di dunia ini hanya statusnya permainan, hanya senda gurau. Lagawan main game. Kalaupun kita ketawa, kalaupun kita gelak, kalaupun kita senang karena kita menang dalam main game umpamanya, itu pun sebuah permainan. Dan itu hanya sesaat. Kemenangan itu pun hanya sesaat. Begitu pula ketika kita kalah main game. Ya. Dah, ketika kita kalah main game, maka kekalahan kita itu hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ta'lamun, kalau seandainya kamu mengetahui dan meyakini. Begitu. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dia meyakini bahwa pada suatu saat kita akan kembali kepada Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Maka prinsip hidup dalam keyakinan orang-orang yang beriman, dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Disinilah kita beramal. Disinilah kita menanam. Di sini di mana? Di sini di dunia ini. Kapan kita memetiknya? Kapan kita panennya? Kita panen nanti di akhirat. Bersusah-susah sementara. Ya, orang bercocok tanam itu kan orang bersusah-susah. Mulai dari nebasnya, kemudian membersihkan lahan lokasinya, kemudian barulah menanam apa yang perlu ditanam, memilih bibitnya, ya kan? Memilih bibit unggul untuk ditanam, mencari tanah lokasi yang subur. Nah, itu semuanya itu adalah susah, tapi tidak apa-apa. Susah itu hanya sementara. Nanti bahagia dan senangnya selamanya di akhirat. Dan
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abira sabilin. Jadilah kamu di dunia ini adalah seolah-olah kamu apa? Orang asing. Orang yang berada di sebuah kampung ya, dan kita asing di situ, nggak ada saudara, nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ya, kita berada di sebuah kampung terasing di situ. Dan pada suatu saat kita akan berangkat dari kampung itu menuju kampung halaman gitu, yaitu akhirat. Dunia ini adalah bukan tujuan, tapi dunia ini adalah perjalanan. Tujuan kita adalah akhirat. Maka jangan sampai ditipu. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kata Al-Quran kecuali dia hanya menipu. Senang yang diberikan oleh dunia, yang dijanjikan oleh dunia itu pun menipu. Ya. Masa depan yang dijanjikan oleh dunia, oh kita harus mencari masa depan. Kita harus bekerja keras begini-begini. Ya. Itu semua adalah menipu. Dia hanya menipu kita. Ya. Dia akan berakhir ketika kita telah datang ajal, maka semua akan berakhir. Tidak ada masa depan kecuali akhirat. Bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada masa depan di dunia ini kecuali masa depan akhirat. Paham tuh? Maka oleh karena itu kita sebagai santri ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah meyakini bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Maka selama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan sehat badan, diberikan rezeki, maka rezeki yang diberikan, badan yang disehatkan Allah itu, kesempatan yang diberikan, maka kita wujudkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kita gunakan kesempatan itu, kita gunakan harta yang kita miliki, kita gunakan ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.